Bab 2241 Seorang Pria Kehormatan. Donald memelototi Levi ketika dia bertanya, "Levi, apakah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menanggung hukuman atas kejahatan Zoe?" Levi mengangguk. "Iya, itu betul. Selama istri saya hidup, saya bersedia menerima segala bentuk hukuman." Tidak, Kirin dan Swordfin tidak setuju dengan pengaturan itu karena mereka ingin berjuang keluar. "Jika kita bekerja sama, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk setidaknya melarikan diri sementara. Orang-orang ini tidak akan membiarkan Levi pergi jika dia menyerah." Bahkan Cirus terkejut dengan keputusan Levi pada awalnya, tetapi dia mengenal Levi dengan sangat baik dan dengan cepat memahami niatnya. "Kembali, kalian semua," teriak Levi. Kirin dan yang lainnya hanya bisa minggir seperti yang diperintahkan, tetapi mereka siap untuk beraksi kapan saja. "Baiklah kalau begitu. Semua orang mendengar itu, kan?" Levi bilang dia rela menerima semua hukuman jika kita mengampuni Zoe. "Bagaimana menurut kalian semua?" Donald bertanya kepada orang-orang di sekitarnya. Terlepas dari betapa marahnya mereka beberapa saat yang lalu, semua orang tampaknya tidak menganggap membunuh Zoe itu penting lagi. Setelah membandingkan membunuhnya dengan menyiksa Levi, yang terakhir tampak jauh lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, satu-satunya alasan mereka ingin membunuh Zoe adalah karena Kaisar Kegelapan membujuk mereka untuk melakukannya. Dengan kata lain, mereka dimanipulasi untuk melakukan apa yang dilakukan orang lain. Karena tidak ada dari mereka yang benar-benar ingin membunuh Zoe sejak awal, mereka semua terdiam setelah mendengar saran Donald. "Itu juga berhasil, tapi kami akan menyetujuinya dengan satu syarat. Untuk mencegah Zoe menyakiti orang lain di masa depan, kita harus menghilangkan kekuatannya dan mengubahnya menjadi manusia biasa." Itu bekerja tanpa diragukan lagi. Donald dan yang lainnya setuju dengan syarat yang diajukan. Levi menutup mulut Zoe dengan tangan dan berkata dengan anggukan, "Oke, tentu. Apapun agar dia tetap hidup. Kamu akan menerima segala jenis hukuman." Seseorang dari kerumunan bertanya kepada Levi sambil memelototinya. "Iya, saya akan." "Kamu memengang perkataanku," jawab Levi. "Baiklah." Semua orang mulai bertukar pikiran tentang bagaimana kita harus menghukumnya. Teriak Donald. Semua orang mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan menghukum Levi, dan Kaisar Kegelapan menghela nafas lega saat dia memantau situasi. Sudah dikonfirmasi, Levi pasti tidak melarikan diri dari penjara kegelapan sendirian, atau dia tidak akan pernah memohon mereka untuk membebaskan Zoe seperti itu. Kamu benar, mengetahui Levi, dia akan menendang pantat mereka sejak lama. Dia hanya menyerah karena dia tidak cukup kuat untuk menghadapi mereka. Hahaha, sungguh melegakan. Dan di sini saya pikir dia benar-benar melarikan diri dari penjara kegelapan sendirian. Yang lain juga menghela nafas lega. Itu berarti orang lain pasti telah membantunya keluar dari sana. Yah, itu tidak masalah selama Levi tidak melakukannya sendiri. Kaisar Kegelapan berseru. Mereka menganalisis semuanya dengan sangat baik, kecuali fakta bahwa Levi adalah pria terhormat. Yang berarti dia akan mengakui kesalahannya dan menerima hukuman terlepas dari seberapa kuat dia. Zoe ingin mengatakan sesuatu, tetapi Levi menutup mulutnya dengan tangannya dan berbisik, "Serahkan ini padaku. Biarkan mereka datang padaku." Kerumunan muncul dengan ide satu demi satu, tetapi tidak satu pun dari mereka merasa benar karena mereka tidak cukup keras atau akan membunuh Levi di tempat. Yang mereka inginkan adalah menjaga agar Levi tetap hidup sambil menyiksanya dengan cara yang paling memalukan. "Teman-teman, aku baru saja memikirkan hukuman yang sempurna," Donald berkata dengan seringai tiba-tiba. "Ada apa, Tuan Garnison?" Semua orang menatapnya sebagai tanggapan. Bab 2242 menusuk dirinya 100 kali. Sederhana saja, kok, kita akan membuat Levi menikam dirinya sendiri ratusan kali. Donald melanjutkan dengan seringai dingin. Semua orang tersentak kaget ketika mereka mendengar itu. Apa, menusuk dirinya 100 kali? Itu pasti tingkat rasa sakit yang tak terbayangkan di sana. Bahkan, Levi mungkin saja mati karena rasa sakitnya saja. Ini benar-benar bentuk penyiksaan yang terakhir. Mengingat jumlah orang yang telah dibunuh istrimu, 100 kali dianggap melepaskanmu dengan mudah. Kata Donald sambil terkekeh. Kirin dan yang lainnya akan menolaknya, tapi Levi menyetujuinya sebelum mereka bisa melakukan apapun. Oke, tidak masalah. Semua orang baik-baik saja dengan pengaturan ini. Saya pikir dia akan selamat dari 100 tusukan. Tanya Donald. Iya,
Tentu, tidak ada keberatan di sini. Semua orang ingin memperpanjang penderitaan Levi dan melihat apakah dia bisa menahan hukuman. Bahkan jika dia tidak tahan dan hampir mati, kita bisa menghidupkannya kembali dan terus menyiksanya. Dengan pemikiran itu, semua orang setuju dengan hukuman yang diajukan. Selain itu, Levi tidak bisa berhenti begitu dia mengambil keputusan. Baiklah, kamu bisa mulai dengan hukuman. Tunggu, kita harus memilih pisau dengan bijak. Di sini, saya pikir pisau yang diproduksi oleh Maya Industries ini adalah yang sempurna untuk pekerjaan itu. Itu tidak akan membunuh dalam satu pukulan, tetapi akan menyimpan beberapa bahan kimia jahat di dalam tubuh yang akan merusak tubuh Anda secara perlahan sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan petarung terkuat di papan peringkat ilahi hanya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk larut sepenuhnya. Seorang pria bertopeng menyarankan sambil mengulurkan belati yang bersinar samar. Semua orang merasa merinding saat mendengar dia menyebut belati. Itu adalah senjata terbaik yang pernah diproduksi Maya Industries di masa lalu, dan semua orang telah menyaksikan betapa menakutkannya belati itu. Banyak organisasi dan pejuang telah memperdagangkan harta berharga untuk belati, dan itu juga merupakan senjata standar untuk sebagian besar organisasi pembunuh di era ini. Siapapun yang ditusuk dengan belati dan disuntik dengan bahan kimianya sama saja dengan mati karena tidak ada cara untuk menghentikan efeknya. Industri garnisun masih berusaha menghasilkan penawarnya, tetapi mereka belum membuat banyak kemajuan sejauh ini. Diperkirakan butuh beberapa tahun lagi sebelum mereka bisa menemukan sesuatu yang berguna dari jarak jauh. Dikatakan bahwa bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkan para korban senjata Maya Industries, dan itulah alasan banyak orang takut pada senjata yang mereka hasilkan. Donald dan anak buahnya tertawa. Hahaha, oke, kalau begitu, kita akan pergi dengan belati ini. Bahkan jika Levi selamat dari 100 tusukan, bahan kimia itu masih akan merusak tubuhnya secara perlahan sampai tidak ada yang tersisa. Dia akan menderita penghinaan besar sebelum akhirnya meninggal dengan lambat dan kematian yang menyiksa, dan semua orang setuju karena itulah yang mereka inginkan. Levi menyadari sesuatu yang familiar tentang mata pria bertopeng itu ketika dia menyerahkan belati kepadanya, tetapi dia tidak dapat mengidentifikasi pria itu pada saat itu, dan dia juga tidak ingin memikirkan hal lain. Kirin dan yang lainnya sangat cemas karena Levi akan dihabisi begitu belati menembus tubuhnya, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika Levi telah memerintahkan mereka untuk mundur. Cirrus, di sisi lain, benar-benar tenang dan bahkan menguap dengan acuh tak acuh dari samping. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan, tetapi kamu harus menyelamatkan istriku seperti yang dijanjikan atau aku akan datang untukmu. Levi bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan akan benar-benar membunuh mereka jika mereka berani menarik kembali kata-kata mereka. Jangan khawatir, The Cardinal Hall akan memastikan itu. Edmund berkata, meskipun tidak ada dari mereka yang menganggap serius ancaman Levi. Cepat dan lakukan. Ratusan ribu mata tertuju pada Levi. Baiklah, sekarang aku akan menikam diriku sendiri 100 kali sebagai hukuman atas kejahatan istriku. Levi kemudian menancapkan belati ke dadanya tepat setelah mengatakan itu. Menyembur. Bab 2243 orang ini terlalu tangguh. Pedang itu terkubur seluruhnya di dalam dada Levi, dan darah menyembur kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat, dan semua orang merasa merinding saat melihat itu. Muncrat. Bilahnya telah berubah dari hitam menjadi hijau ketika Levi menariknya keluar dari dadanya. Itu adalah tanda yang jelas bahwa bahan kimia telah disimpan di tubuhnya dan bereaksi dengan darahnya. Ini dia, Levi resmi mati sekarang. Bahan kimia khusus dari Maya Industries itu pasti akan membunuhnya begitu memasuki tubuhnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tubuhnya perlahan membusuk setiap hari sebelum akhirnya mati perlahan dan menyakitkan. Hahaha. Senyum sadis terbentuk di sebagian besar wajah orang-orang saat melihat itu. Kirin dan yang lainnya bahkan tidak bisa menonton karena mereka tahu nasib yang menunggu Levi. Jadi bagaimana jika kita menjadi lebih kuat? Pemimpin yang terus kami klaim akan kami lindungi sekarang menderita hukuman yang mengerikan, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk itu. Mereka berpikir sendiri dengan frustrasi dan penyesalan tertulis di wajah mereka. Teruskan, teruskan. Orang banyak meneriakkan. Menyembur. Warna darah yang keluar dari dada Levi jauh lebih gelap selama tusukan kedua. Itu adalah indikator yang jelas bahwa lebih banyak bahan kimia telah memasuki tubuhnya. Itu menyakitkan.
Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun terakhir, Zoe merasakan hatinya sakit dan sepertinya telah tersadar dari pikirannya yang penuh dendam. Bos, menguasai. Lewi, Kirin dan yang lainnya berteriak dalam kesulitan, tetapi Levi menolak untuk membiarkan mereka ikut campur. Saat itulah mereka memahami niat Levi untuk menanggung hukuman bagi istrinya. Cirus khususnya memahaminya lebih baik daripada orang lain. Dia tahu bahwa Levi memilih untuk melakukan hal yang terhormat meskipun sangat mampu berjuang keluar. Menyembur. Levi berlumuran darah di sekujur tubuhnya pada tusukan ke-6, dan semua orang di tempat kejadian hanya bisa membayangkan rasa sakit yang akan mereka rasakan jika mereka melakukan hal yang sama pada diri mereka sendiri. Oh, men, aku mungkin akan mati karena rasa sakit sendirian. Fakta bahwa belati itu diproduksi oleh Maya Industries membuatnya semakin menakutkan, dan sangat sedikit yang bisa menahan rasa sakit tanpa menghilangkan reseptor rasa sakit mereka. Namun, Levi bahkan tidak bergeming saat dia terus menikam dirinya sendiri. Sungguh laki-laki. Memang, dia mungkin biasa-biasa saja, tetapi tidak ada orang lain yang bisa menahan rasa sakit lebih baik daripada dia. Levi telah membuat cukup banyak orang terkesan dengan tindakannya yang berani. Teruskan. Setelah kehabisan tempat untuk menusuk dirinya sendiri, Levi hanya mengatupkan giginya dan menusuk luka yang ada. Menyembur. Meskipun Levi tidak mengeluarkan suara, semua orang di sekitarnya bergidik seolah-olah mereka yang kesakitan. Dia menikam dirinya sendiri di lukanya. Ya ampun, orang ini monster. Aku tidak bisa menonton ini lagi. Donald dan anak buahnya terkesiap memikirkan hal itu karena bahkan mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Terlepas dari itu, mereka semua menikmati siksaan dan merasa sangat bersemangat saat mereka melihat dia terus menikam dirinya sendiri berulang kali. Tusuk ke-70. Menyembur. Akhirnya, Levi telah menikam dirinya sendiri ratusan kali dan mulai sedikit kehilangan keseimbangan. Seseorang berlari untuk menahan Levi, tetapi dia menepis orang itu ke samping dan memantapkan dirinya sendiri. Dengan darah yang keluar dari mulutnya, Levi memelototi semua orang di sekitarnya dengan senyum mengejek yang mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah menerima 1000 tusukan lagi. Apa-apaan, orang ini terlalu tangguh. Dia mungkin hanya melakukan tindakan yang sulit. Aku yakin dia akan pingsan dan mulai berteriak kesakitan begitu kita semua pergi. Bab 2244 Dendam Pribadi. Orang-orang mulai langsung menimpali, ya. Bagaimanapun, dia harus melindungi egonya sebagai mantan tuan. Tepat, tidak mungkin dia menangis kesakitan ketika ada begitu banyak orang yang menonton. Saya sangat menantikan untuk melihat bagaimana Levi yang menyedihkan akan terlihat ketika tubuhnya perlahan-lahan larut menjadi ketiadaan. Semua orang mulai menertawakan pemikiran Levi sekarat dengan kematian yang lambat dan menyakitkan. Levi kemudian mengamati kerumunan di sekelilingnya saat dia berkata, "Nah, aku sudah menepati tawaranku. Bukankah sudah waktunya kamu melepaskan istriku seperti yang dijanjikan?" Jika ada yang mengatakan tidak, Levi akan benar-benar marah dan membunuh mereka dalam satu tamparan saat itu juga. Sehat. Meskipun beberapa dari mereka ingin menentang kata-kata mereka, mereka tidak dapat memaksa diri untuk mengatakannya di depan banyak orang. Sangat baik. Karena Anda telah melakukan bagian Anda, kami akan mengampuni istri Anda seperti yang dijanjikan. Edmund berinisiatif untuk angkat bicara, dan semua orang segera mengikutinya. Baik, kami bahkan sekarang. Tiba-tiba, Donald melangkah maju dan berkata, "Tahan di sana. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sampai sekarang, kejahatan Zoe terhadap Erudia dan seluruh dunia telah diampuni. Apa kau mengerti maksudku, Levi?" "Ya tentu." Levi menjawab dengan anggukan karena dia tahu apa yang akan dikatakan Donald selanjutnya. "Dengar, semuanya. Kami menyelamatkan hidup Zoe hari ini karena kami memaafkan kejahatannya terhadap dunia, tetapi itu tidak termasuk dendam pribadi kami terhadapnya. Kami akan membalas dendam hari ini, dan The Cardinal Hall tidak diizinkan untuk menghentikan kami melakukannya." Donald melanjutkan. Yang dia maksud sederhana. Dunia mungkin telah memaafkan Zoe atas kesalahannya, tetapi mereka masih akan meminta pertanggungjawabannya atas dendam pribadi yang mereka miliki terhadapnya. Edmund mengangguk sebagai jawaban. "Ya, saya mengerti. Aula Kardinal tidak akan mengganggu dendam pribadi." Donald sangat ingin membalas dendam pada Levi, tapi Levi tidak peduli sedikit pun. Yang penting baginya adalah fakta bahwa dia telah menenangkan dunia dengan menikam dirinya sendiri 100 kali sebelumnya.
Tentu saja, lagi pula aku sudah mengambil hukuman untuk Zoe. Adapun dendam pribadi, yah, jangan ragu untuk mengungkapkannya. Aku akan menunggu di sini. Levi berkata dengan seringai dingin. Dia tidak akan ragu untuk melawan jika mereka menyerangnya karena dendam pribadi. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Levi menantang kita dalam keadaan itu. Aku yakin dia akan mati tanpa tahu caranya. Apakah Anda pikir Anda bisa melindungi Zoe ketika Anda bahkan tidak sekuat itu? Bermimpilah. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melucuti Zoe dari kekuatannya. Agar adil, kita akan meminta The Cardinal Hall untuk melaksanakannya. Tentu saja, Donald dan anak buahnya tidak melupakan bagian dari kesepakatan Zoe. Aku akan melakukannya. Edmund secara pribadi melucuti Zoe dari semua kekuatannya, dan Levi menghela nafas lega ketika melihat dia batuk darah. Dengan cara ini, Zoe lebih mungkin untuk kembali normal. Di sana, kalian semua mendapatkan apa yang kalian inginkan. Baik Levi maupun Zoe sudah cukup dihukum. Edmund berteriak, dan butuh sekitar setengah jam bagi kerumunan untuk bubar sepenuhnya. Namun, Levi tahu sebagian besar dari mereka diam-diam bersembunyi di bayang-bayang di mana mereka terus mengamatinya. Itu terutama terjadi pada mereka yang memiliki dendam pribadi terhadapnya karena mereka ingin melihat berapa lama dia akan bertahan dalam keadaan menyedihkannya. Mereka yang berstatus tinggi seperti Edmund dan Donald, di sisi lain, benar-benar meninggalkan area tersebut karena bertahan tanpa malu akan menodai reputasi mereka. Selain itu, mereka memiliki akses konstan ke informasi tentang Levi dan akan memiliki banyak kesempatan untuk menyiksanya nanti. Haha. Levi akan menghentikan tindakan keras itu sekarang, bukan? Bab 2245 Levi baik-baik saja. Semua orang menunggu dalam bayang-bayang saat mereka mengira Levi akan mengira mereka pergi dan membatalkan aksinya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Levi duduk bersila di lantai dan membiarkan darahnya mengalir bebas dari luka-lukanya. Bagi mereka yang menonton, sepertinya Levi bahkan tidak bisa tetap berdiri dan akhirnya ambruk. Apakah kamu punya alkohol? Dia bertanya dengan lantang. Astaga, aku benar-benar mendambakan minuman setelah dikurung selama 3 tahun. Iya, ini dia. Seseorang melangkah maju dengan minuman keras, dan Levi mulai menenggaknya langsung dari botol. Melihat, aku sudah bilang, Levi tidak tahan lagi. Dia mencoba menghilangkan rasa sakit dengan membuat dirinya mabuk. Iya, aku tahu dia bertingkah keras sebelumnya. Dia tidak ingin kita melihatnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu. Dia mungkin masih berakting karena orang-orangnya ada di sekitar. Aku yakin dia akan mulai berteriak seperti babi yang disembelih begitu mereka pergi. Semua orang bersenang-senang saat mereka terus mengamati Levi dari bayang-bayang. Tidak dapat terus melihatnya menenggak minuman keras dengan cara itu, Phoenix mengeluarkan botol obat dengan logo Garrison Industry di atasnya. Ini, tolong ambil ini, bos. Ini adalah obat penghilang rasa sakit yang diproduksi oleh Garrison Industry. Kami juga punya obat untuk membantu menghentikan pendarahan dan mengobati luka Anda. Mereka benar-benar efektif. Dia mendesaknya dengan cemas. Dengan menggabungkan pengobatan kuno dengan yang modern, Garrison Industry mampu mencapai prestasi yang hampir ajaib dengan obat-obatan mereka. Iya, cepat ambil obatnya, bos. Mereka sedih melihat Levi menikam dirinya sendiri berulang kali, dan mereka semua sangat mengkhawatirkannya. Tidak, aku tidak butuh barang ini. Levi menggelengkan kepalanya. Hah, ini dia lagi. Dia berusaha bersikap tegar di depan anak buahnya dengan menolak obat. Mereka seharusnya membiarkannya mati kehabisan darah. Lihat apakah dia masih akan mempertahankannya. Petik 2. Orang-orang mulai menyebut Levi sebagai pemalsu dari bayang-bayang lagi. Zoe dan Swordfin juga mencoba membujuk Levi agar meminum obatnya. Tolong minum obatnya, kata Cirrus. Dia tahu bahwa mereka akan memberi makan paksa pada Levi jika dia terus keras kepala. Tidak punya pilihan lain, Levi meminum obat yang langsung bekerja. Pendarahannya berhenti dalam beberapa menit, dan lukanya perlahan mulai sembuh. Namun, tingkat penyembuhan luka sangat lambat karena sifat unik dari senjata Maya Industries. Sedikit yang mereka tahu, tidak ada yang membuat perbedaan bagi Levi karena dia baik-baik saja dan hanya kehilangan sedikit darah. Masalah terbesar saat ini adalah fakta bahwa luka guru ditimbulkan oleh belati dari Maya Industries. Bahan kimia mengalir ke seluruh tubuhnya saat kita berbicara, dan itu akan segera mulai merusak tubuhnya sampai tidak ada yang tersisa.
Masalah yang diangkat Floyd adalah salah satu yang paling dikhawatirkan semua orang, dan wajah mereka tenggelam saat dia mengatakan itu. Meskipun mereka benci untuk mengakuinya, faktanya tetap bahwa siapapun yang ditikam oleh senjata dari Maya Industries sama saja dengan mati. Industri Garnisun telah menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan penawarnya, tetapi 1 tahun telah berlalu dengan sedikit atau tidak ada kemajuan yang dibuat. Hal yang sama berlaku untuk organisasi besar lainnya di luar sana, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tidak ada obat penawar untuk bahan kimia yang dibuat oleh Maya Industries. Tidak, aku akan menemukan cara untuk mengobati ini bahkan jika aku mati melakukannya. Cepat dan mulailah melakukan penelitianmu tentang ini, Phoenix. Kita harus menemukan penawarnya entah bagaimana. Mari kita mencari solusi di seluruh dunia. Aku yakin kita akan bisa menemukannya. Murid-murid Levi telah mengambil keputusan dan bertekad untuk menyelamatkan nyawanya bahkan jika itu harus mengorbankan segalanya. Mereka kemudian mulai mendiskusikan misi mereka selanjutnya. Kita semua bisa memastikan bahwa belum ada solusi untuk kondisi bos, tapi setidaknya kita bisa memperlambat proses korosi. Itu akan memberi kita lebih banyak waktu untuk menemukan solusi baginya. Azure Dragon menganalisis situasi secara rasional. Semua orang setuju dengan rencananya. Ya, kita akan pergi dengan itu. Tidak sulit untuk memperlambat proses korosi. Kami akan melakukannya terlebih dahulu, dan kemudian mencari solusi. Semua orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang mencemooh. Itu tidak mungkin. Maya Industries adalah satu-satunya yang tahu apa bahan kimia itu. Tidak mungkin mereka bisa menemukan penawarnya. Levi melambai pada mereka dengan santai dan berkata, itu tidak perlu. Lihat, aku baik-baik saja. Luka ini bukan apa-apa. Tidak, kita sedang berbicara tentang bahan kimia di belati ini. Aku tahu, tapi hal semacam ini tidak akan menyakitiku sedikitpun. Levi memotong Floyd sebelum dia bisa menyelesaikannya, dan dia juga tidak bercanda saat mengatakan itu. Tubuhnya telah mencapai tingkat baru di atas yang ada di papan peringkat ilahi selama 3 tahun terakhir, dan dia bisa memberikan pukulan dengan kecepatan dan kekuatan ekstrim dengan sedikit usaha. Secara alami, dibutuhkan lebih dari tubuh biasa untuk memberikan pukulan seperti itu. Tubuh Levi dari 3 tahun lalu tidak akan mampu menahannya dan akan meledak dalam proses pengisian energi. Namun, dia tidak lagi perlu takut karena tubuhnya menjadi sangat kuat selama pelatihan soliternya. Bahan kimia dari senjata Maya Industries dikeluarkan segera setelah masuk, jadi luka tusukan itu tidak merusak tubuh Levi. Dengan demikian, tidak akan ada proses korosi karena bahan kimia tidak dapat meresap ke dalam tubuhnya sama sekali. Levi berkata dia baik-baik saja karena tidak ada zat kimia yang bisa merusak tubuhnya yang sangat kuat, tapi sepertinya tidak ada yang mengerti. Tidak perlu bersikap keras di depan kita, guru. Sudah jelas bahwa kamu terluka parah. Seru Floyd. Yang lain mengikuti. Ya, semua orang sudah pergi, jadi Anda tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kami tahu Anda merasa bahwa Anda tidak dapat menunjukkan kelemahan apapun karena Anda mewakili Erudia, tetapi tidak ada orang luar di sini sekarang. Kami adalah rekan, murid, dan keluarga Anda. Tidak perlu melakukan tindakan keras dengan kami. Petik 2. Tepat sekali. Aku sudah mengejar mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Kirin dan yang lainnya bahkan memastikan untuk menyingkirkan mereka yang diam-diam mengawasi mereka. Mereka mengira Levi berpura-pura baik-baik saja, tapi dia bahkan tidak berusaha berpura-pura sama sekali. Akhirnya, Cirus tidak tahan lagi dan angkat bicara, baiklah, tenang, kalian semua. Dia baik-baik saja. Dia tidak membutuhkan obat atau penawarmu, jadi jalankan bisnismu sendiri. Semua orang marah setelah mendengar itu. Kamu tidak tahu seberapa merusak belati ini, apalagi perubahan yang terjadi di era ini. Kamu harus punya. Seseorang menjadi sangat gelisah sehingga dia hampir menceramahi Cirus dan Levi, tetapi menghentikan dirinya pada detik terakhir. Levi menyeringai. Biar ku tebak, kalian pikir aku tidak akan bertahan di era ini, iya. Bab 2247 Bunuh Kaisar Kegelapan. Tidak, bukan itu yang kami maksud. Kalian berdua tidak menyadari betapa kuatnya senjata Maya Industries. Tepat. Selain itu, kekuatan Anda dianggap rata-rata di era ini, bos. Tidak mungkin kamu tidak akan selamat. Semua orang mulai menjelaskan diri mereka sendiri. Biarkan kami yang mengurus semuanya, Tuan. Anda akan baik-baik saja dengan kami di sekitar. Floyd berjanji.
Raut wajah Levi berubah setelah mendengar itu. Aku ingin kalian semua memberiku ruang. Aku butuh waktu sendirian. Tapi, guru, mereka ingin menjelaskan lebih jauh, tapi Levi memotongnya dengan berteriak keras, pergi, sialan. Tidak bisakah saya memiliki saat-saat damai dan tenang di sekitar sini? Petik 2. Melihat semua orang masih berdiri di sana dengan ragu-ragu, Robert Slayer melangkah maju dan berkata, ayo, mari kita semua pergi dan memberi Maestro waktu untuk dirinya sendiri. Dia sudah minum obat, jadi kondisinya stabil sekarang. Nyawanya tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Akhirnya, mereka pergi satu persatu setelah mendengar itu. Kalian harus pergi juga, Levi memerintahkan. Swordfin dan yang lainnya pergi keluar, dan Robert Slayer melirik mereka sebelum berkata, apakah kalian benar-benar berpikir Levi tidak akan tahu senjata Maya Industries? Dia tahu persis apa yang dia hadapi saat dia melihat Donald memilih belati. Juga, dia tahu kondisi tubuhnya lebih baik daripada orang lain. Makanya aku bilang bos dalam kondisi kritis. Dia hanya dengan keras kepala mengaku baik-baik saja karena dia tidak ingin kita mengkhawatirkannya. Teriak Kirin. Ya, itu pasti. Dia hanya tidak ingin kita khawatir. Dia mungkin menyuruh kita pergi karena dia tidak tahan lagi. Bos yang kukenal adalah pria tangguh yang akan terus berjuang meski tulangnya patah semua. Dia hanya tidak ingin kita melihatnya dalam keadaan tragis seperti ini. Jangan khawatir, bos. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup Anda. Kirin berseru sambil menghela nafas. Ya, mari kita atur tugas kita dan mulai bekerja segera. Bertekad untuk membantu Levi bertahan hidup, Azure Dragon dan yang lainnya mulai mendiskusikan tugas mereka. Levi menunggu sampai mereka semua meninggalkan area itu sebelum bangun dengan senyum di wajahnya. Ledakan. Semburan udara yang kuat meletus dari tubuhnya dan memaksa keluar banyak zat berwarna hitam. Persis seperti itu, Levi dengan paksa mengeluarkan semua bahan kimia yang diduga mematikan milik Maya Industries. Bahkan orang terkuat di Divine Leaderboard pun tidak dapat bertahan dari bahan kimia itu, tetapi Levi sangat kuat sehingga dia berada di liga yang jauh di atas itu. Tak satu pun dari bahan kimia itu bisa menyerang tubuhnya sama sekali. Levi mengerutkan kening saat dia menyentuh zat kimia yang keluar dari tubuhnya. Aku belum pernah melihat racun seperti ini sebelumnya. Dia praktis tahu tentang setiap racun yang ada karena pengetahuannya yang luas dan keterampilan yang dia pelajari dari Venom Fin, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat racun seperti itu. Meski begitu, dia tidak perlu tahu apa itu karena itu sama sekali tidak mengancamnya. Cirrus tertawa. Anak-anak ini dibutakan oleh semua omong kosong di sekitar mereka. Mereka tidak tahu seberapa kuat satu pukulan darimu. Kamu harus mulai berlatih juga agar kamu bisa menjadi lebih kuat. Tidak ingin mereka menertawakanmu sekarang, bukan? Kata Levi sambil tersenyum. Cirrus langsung tegang. Dimengerti, aku akan melakukannya secepat mungkin. Jadi, apa yang kamu rencanakan? Aku yakin akan ada banyak orang yang mengejarku untuk membalas dendam, tapi aku berencana untuk membunuh Kaisar Kegelapan terlebih dahulu. Levi membuatnya terdengar seperti berjalan-jalan di taman dengan sikap santainya. Bab 2248 Rencana Menangkap Levi. Kaisar Kegelapan telah mencapai langit-langit kekuatan di era itu dan dikabarkan telah menghancurkan Lab of Gods sendirian. Karena dia telah melenyapkan kekuatan terkuat di era itu, Kaisar Kegelapan menduduki peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Itulah alasan mengapa begitu banyak orang yang keberatan dengan pernyataan Levi tentang segala sesuatu yang merupakan konspirasi Kaisar Kegelapan. Di era di mana yang kuat dihormati, banyak yang memandang Kaisar Kegelapan dengan cara yang hampir religius dan tidak akan membiarkan siapapun menjelek-jelekkannya sedikitpun. Namun, Levi dan Cirrus tidak peduli tentang papan peringkat ilahi dan Kaisar Kegelapan. Baiklah, apakah Anda membutuhkan saya untuk ikut dengan Anda? Tanya Cirrus. Kamu hanya harus melakukan pelatihan soliter dan fokus untuk menjadi lebih kuat. Jawab Levi. Bagaimana kamu berencana menemukan Kaisar Kegelapan? Tanya Cirrus. Levi terkekeh. Aku tidak perlu. Dia akan datang kepadaku sendiri. Dia berganti pakaian baru untuk menyembunyikan lukanya, tapi luka itu sudah sembuh total saat itu. Obat-obatan industri Garnisun benar-benar ajaib. Aku hanya pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka lukanya akan sembuh secepat ini. Seru Zoe secara naluriah ketika dia melihat semua lukanya sembuh. Bagaimanapun,
Industri garnisun telah terkenal di dunia karena pengobatan mereka selama 3 tahun terakhir. Zoe bukan satu-satunya yang berpikir seperti itu karena Emma dan orang tua Zoe juga merasakan hal yang sama. Namun, mereka memiliki pandangan yang bertentangan di mata mereka ketika mereka berpikir tentang bagaimana mantan tuan yang bisa melawan jutaan akhirnya akan direduksi menjadi orang cacat yang sekarat. Dunia pasti punya cara lucu untuk mempermainkannya. Para tetua hanya bisa menghela nafas memikirkan hal itu. Oh, baiklah, kurasa ini lebih baik. Bagaimanapun, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk beristirahat. Petik 2. Apakah kamu ingin kembali berlatih lagi, Zoe? Levi bertanya setelah membantu Zoe masuk ke kamar mereka. Itu tidak mungkin bagiku sekarang karena aku lumpuh. Zoe telah menyerah semua harapan pada saat itu. Aku punya cara untuk membantu memulihkan kekuatanmu dan beberapa teknik untuk kamu latih setelah itu. Kamu pasti bisa kembali ke keadaan sebelumnya. Levi dengan bersemangat menyerahkan buku tekniknya kepada Zoe, tetapi dia membuangnya begitu saja setelah dia pergi. Seperti yang lain, dia percaya bahwa kehebatan Levi adalah sesuatu dari masa lalu, jadi tidak ada gunanya berlatih lagi. Kaisar Kegelapan berada di markas besar yang terletak di pulau terpencil di Adrune. Dia merasa lega ketika mengetahui bahwa Levi tidak melarikan diri sendiri, hanya untuk menjadi gelisah malam itu. Putus asa untuk mengetahui orang yang membebaskan Levi, Kaisar Kegelapan memanggil semua orang dan bertanya, "Saya ingin tahu bagaimana Levi melarikan diri. Siapa lagi di dunia ini yang mampu menghancurkan penjara kegelapan?" Satu-satunya orang yang terlintas dalam pikiran adalah orang yang menemukan penjara kegelapan karena dia mungkin memiliki kunci untuk membukanya. Namun, dia sudah mati sekarang, jadi aku tidak bisa memikirkan orang lain. Itu mudah. Kita bisa saja menculik Levi dan menanyakannya secara langsung. Deat Fin menyarankan. Mata Kaisar Kegelapan berbinar setelah mendengar itu. Oh, kamu benar. Kami hanya akan meminta jawaban Levi. Sial, aku tidak percaya aku tidak memikirkan itu. Ada banyak orang di luar sana yang ingin membalas dendam padanya, jadi cepatlah dan bawa dia sebelum mereka membunuhnya. Bab 2249 ambil umpannya seperti yang diharapkan Levi. Kaisar Kegelapan mengejarnya, jadi dia tidak perlu pergi mencarinya sama sekali. Dengan cara ini, dia akan bisa bertemu Kaisar Kegelapan dan membunuhnya. Pemburu sejati seringkali menampilkan diri sebagai mangsa, dan itulah tepatnya yang dilakukan Levi. Kaisar Kegelapan melihat Levi sebagai mangsa ketika dia sebenarnya adalah pemburu dalam kasus ini. Meskipun semua orang tampaknya telah pergi, mereka sebenarnya memantau kondisi Levi secara rahasia dan mereka mendapati diri mereka terkesan dengan obat-obatan Garrison Industry. Fakta bahwa obat-obatan itu mampu mengobati luka parah seperti itu menjadi topik hangat di seluruh dunia, dan bahkan industri Garnison sendiri tidak menyangka obat mereka begitu kuat. Meskipun Phoenix telah memberikan produk unggulan perusahaan kepada Levi, mereka belum pernah melihat hasil yang luar biasa dalam semua data eksperimen mereka. Terlepas dari itu, mereka memutuskan untuk pergi dengan asumsi bahwa obat itu sangat efektif. Karena semua orang tahu bahwa Levi memiliki orang-orang yang melindunginya setiap saat, tidak ada yang datang untuk membalas dendam dalam 2 hari ke depan. Namun, mereka segera menemukan diri mereka dengan ratusan tamu yang tidak diinginkan karena semua 18 malaikat kegelapan dan anggota organisasi suci muncul di depan pintu mereka. Apa itu? Apakah guru memiliki perintah baru untuk saya? Zoe bertanya dengan penuh semangat ketika dia melihat mereka. Tidak, kami di sini untuknya, bukan Anda. Deat Fin berkata saat mata mereka tertuju pada Levi. Ikut dengan kami, Levi. Saya yakin Anda tahu mengapa kita ada di sini. Deat Fin melanjutkan dengan tawa. Cirus sepertinya tidak ada. Apakah kita juga mencarinya? Yang lain mencari Cirus di tempat itu, tetapi dia tidak ditemukan dimanapun. Lupakan dia. Kami hanya akan membawa Levi kembali bersama kami. Kata iblis kematian. Levi mengangguk. Ya baiklah. Deat Fin berbalik ke arah Zoe dan bertanya, tentunya kamu tidak memiliki keluhan tentang kami membawanya pergi, kan? Tidak, tidak sama sekali. Guru sangat baik kepada saya, jadi saya tahu dia tidak akan melakukan hal buruk pada suami saya. Ikut saja dengan mereka, Levi. Guru tidak akan menyakitimu denganku. Zoe sangat mempercayai Kaisar Kegelapan. Baiklah, aku akan pergi bersama mereka, kalau begitu. Levi menjawab sambil tersenyum.
Itu lebih seperti itu. Tidak perlu perjuangan sia-sia, terutama karena kamu sangat lemah sekarang. Deathvin berkata sambil mencibir. Dia percaya bahwa Levi telah menyerah karena dia tahu dia kalah. Tepat. Bahkan tanpa luka-lukamu itu, kamu tetap bukan tandingan kami semua. Anda telah membuat pilihan yang tepat untuk datang bersama kami dengan damai. Hahaha. Semua orang menertawakan bagaimana Levi seperti domba yang dibawa ke pembantaian, sama sekali tidak berdaya melawan intimidasi mereka. Deathvin tidak bisa membantu tetapi berseru betapa drastisnya hal-hal telah berubah. 3 tahun lalu, kami harus mengundang Levi untuk ikut bersama kami. Seandainya Kaisar Kegelapan tidak mengambil Zoe, Levi tidak akan pernah setuju untuk ikut dengan kami. Mengetahui betapa pemarahnya dia pasti sudah melawan kita sejak lama. Sekarang, dia ikut dengan kami karena dia telah menerima kenyataan dan bahkan tidak repot-repot untuk menolak sama sekali. 3 tahun bukanlah waktu yang lama, tapi itu cukup untuk mengubah naga yang tak terkalahkan menjadi anak kucing kecil yang penurut. Biarkan dia pergi atau tidak ada dari kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Sebuah suara keras terdengar dari belakang tepat saat mereka semua akan pergi, dan Swordfish muncul tak lama kemudian bersama yang lainnya. Azure Dragon memiliki Swordfish dan petarung yang lebih kuat mengawasi Levi untuk melindunginya dari orang-orang yang ingin membalas dendam. Ah, ini kalian, Deathvin tertawa ketika melihat teman-teman lamanya. Minggir, kalian semua, saya baik-baik saja, Levi memanggil mereka. Membuat Kaisar Kegelapan untuk mengambil umpan tidaklah mudah, jadi dia tidak ingin pedang iblis dan yang lainnya merusak rencananya karena akan jauh lebih sulit untuk menemukan Kaisar Kegelapan. Bab 2250 bertemu Kaisar Kegelapan. Namun, Swordfish dan yang lainnya menolak untuk menyerah. Levi yang sebelumnya tak terkalahkan telah menyerah pada kenyataan pahit, namun dia masih meminta kita untuk pergi karena dia tidak ingin kita terluka. Guru masih berusaha melindungi kita bahkan dalam kondisinya saat ini. Dengan pemikiran itu, Swordfish dan yang lainnya menolak untuk mundur. Tidak, kami akan melindungimu. Kami tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi. Iya, kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Para iblis menatap 18 malaikat kegelapan dengan ganas, dan suasana tegang saat semua orang bersiap untuk bertarung. Ya N, saya tidak pernah tahu akan sangat sulit untuk membiarkan seseorang menculik saya. Levi menghela nafas tak berdaya memikirkan itu. Hentikan mereka, malaikat maut. Deathvin memerintahkan. Beberapa detik kemudian, bayangan gelap muncul di area itu saat ratusan malaikat maut turun dari langit, masing-masing dengan sepasang sayap metalik hitam di punggung mereka. Malaikat maut adalah prajurit setia organisasi suci, dan Deathvin telah membawa 100 dari mereka bersamanya. Mereka mampu menahan Swordfish dan yang lainnya kembali sementara 18 malaikat kegelapan melarikan diri dengan Levi melalui belakang. Pada saat mereka bisa membuka jalan, Levi sudah dibawa ke suatu tempat yang jauh dari Erudia. 18 malaikat kegelapan membawa Levi ke pulau terpencil di Adrune di mana sarang organisasi suci berada. Tentu saja, Levi tahu itu hanya salah satu dari banyak sarang mereka karena Kaisar Kegelapan terlalu licik untuk menempatkan sarangnya di satu tempat. Dia menaklukkan banyak wilayah dengan bantuan Zoe selama bertahun-tahun dan membangun sarang di semuanya. Levi segera dibawa ke salah satu dari banyak pangkalan di pulau itu, dan sosok tinggi terlihat menjulang di depannya. Apakah dia di sini? Tanya sebuah suara. Kami telah membawa Levi ke sini sesuai permintaan Anda, Yang Mulia. Deathvin dan yang lainnya berteriak serempak. Bagus, kalian semua. Aku akan menghadiahi kalian semua untuk ini. Kaisar Kegelapan perlahan berbalik saat dia mengatakan itu, memancarkan aura yang kuat dan mendominasi dalam prosesnya. Di wajahnya ada topeng yang memiliki sisi malaikat dan sisi iblis. Ini adalah pertama kalinya Levi melihat Kaisar Kegelapan secara langsung. Jadi, orang ini juga memakai topeng, dia juga takut menunjukkan wajah aslinya kepada orang lain, ya. Tak satu pun dari anggota organisasi suci pernah melihat wajah asli Kaisar Kegelapan, termasuk 18 malaikat kegelapan dan muridnya. Zoe adalah satu-satunya yang pernah melihat wajahnya sekali, dan itulah alasan utama dia mempercayainya. Levi tersenyum tipis setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengamati dan menganalisis sosok di depannya. Pada awalnya, dia sedikit khawatir tentang betapa menakutkannya Kaisar Kegelapan, terutama karena pria itu mengaku mampu menghancurkan penjara kegelapan.
Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan bahwa Kaisar Kegelapan jauh lebih kuat daripada Donald, Edmund, dan 4 Jenderal Suci The Cardinal Hall. Namun, tingkat kekuatan itu jauh dari cukup untuk menghancurkan penjara kegelapan. Satu-satunya cara bagi Kaisar Kegelapan untuk melakukannya adalah melalui bantuan beberapa alat ilahi. Karena itu, Levi yakin bahwa dia bisa menghancurkan Kaisar Kegelapan di bawah tumitnya karena mereka berdua berada pada level yang sangat berbeda. Jadi bagaimana jika dia yang pertama di papan peringkat ilahi? Lagi pula, semuanya adalah penghinaan bagiku. Tidak mungkin dewa sepertiku ingin menjadi bagian dari peringkat untuk manusia biasa. Kaisar Kegelapan perlahan berjalan ke arah Levi dan bertanya dengan dingin, katakan padaku, siapa yang membantumu melarikan diri dari penjara kegelapan? Bersambung.